Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi petunjuk dan peringatan bagi manusia. Al-Qur'an dapat menghidupkan hati manusia yang telah mati jika Al-Qur'an tersebut dipahami dan diamalkan isinya. Di antara kandungan juz amma adalah peringatan tentang akan datangnya hari kiamat yang sangat dahsyat. Kiamat besar yang mengguncangkan seluruh alam dan mengejutkan manusia dimulai sejak tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Tiupan yang pertama tersebut akan diiringi dengan tiupan yang kedua yang akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Ketika terjadi tiupan yang pertama, maka kematian dan kehancuran menyelimuti seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang kedahsyatan ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama faqala ya ayyuhan nas udhkurullaha udhkurullah ja'atir rajifah tadbauha ar-radifah ja'al mautu bima fihi." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, apabila telah berlalu 2/3 malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Akan datang tiupan pertama mengguncangkan alam dan akan diiringi dengan tiupan kedua. Maka datanglah kematian dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka datanglah kematian dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya." Kedahsyatan hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. 6 ayat pertama di dalam surat At-Takwir menggambarkan tentang kejadian hari kiamat di dunia, sedangkan 7 ayat berikutnya menjelaskan tentang kejadian hari kiamat di akhirat. Karena demikian dahsyatnya kejadian hari kiamat yang disebutkan dalam surat-surat tersebut, sehingga menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban. Pada hari kiamat kelak, langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, berupa orang-orang yang telah mati dan harta-harta yang terpendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha," dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan, maka seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafakhataini arba'un." Qala arba'una yawman, qala abaitu. Qala arba'una syahran, qala abaitu. Qala arba'una sanatan, qala abaitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara kedua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, apakah 40 itu adalah 40 hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 bulan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 tahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Fayambutuna kama yambutul baqlu, laisa minal insani syai'un illa yubla, illa azman wahidan wa huwa ajibudz dzanab. Maka manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Tidak ada anggota tubuh pun dari manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang tersebut disusunlah kembali manusia pada hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Ketika itu setiap manusia mempunyai urusan yang menyibukkan jiwanya, dan ia berusaha terbebas darinya.
sehingga tidak sempat memperhatikan orang lain. Setiap umat akan datang bersama Rasulnya sendiri menuju tempat yang luas, yaitu di padang mahsyar. Pada hari itu, bumi diratakan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya terhampar luas, yang tidak ada bagian yang rendah dan tidak pula ada bagian yang menjulang tinggi, sehingga bumi mampu menampung seluruh manusia meskipun jumlahnya banyak. Ketika di padang mahsyar, yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Dan ketika orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan bersujud. Adapun orang-orang munafik yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, mereka tetap tidak dapat bersujud. Adapun orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dahulu mereka tidak pernah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir pada hari kiamat akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adab yang bertumpuk-tumpuk. Mereka akan mendapatkan adab neraka, mereka akan mendapatkan kecaman dan celaan, mereka terhalang dari melihat Rabb semesta alam, dan ditambah lagi dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Manusia akan berdiri menghadap Rabb semesta alam untuk menunggu hisab dan balasan. Mereka berdiri di tempat yang sangat berat, sesak dan menyengsarakan. Ketika itu, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat 1 mil. Sehingga manusia akan berpeluh sesuai dengan kadar amalannya ketika di dunia. Nabi SAW bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, qala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi." Kata Nabi SAW, hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, salah seorang di antara mereka berdiri tenggelam dengan keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya. Manusia akan berdiri menghadap Rabb-nya dalam waktu yang sangat lama, namun itu menjadi terasa ringan bagi orang-orang yang beriman. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sangat luas, yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang banyak melakukan amal salih dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hisab yang mudah dan tidak mendetail bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan kitab catatan amalannya dengan tangan kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ditampakkan berbagai amalan keburukannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya tersebut dan tidak menghisabnya secara mendetail. Sesungguhnya, barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mendetail dan ketat, niscaya ia akan binasa. Di antara amalan yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan pada hari kiamat adalah tentang masalah salat dan kenikmatan. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khaba wa khasira." Kata Nabi SAW, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia akan beruntung dan selamat. Namun jika salatnya kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Nikmat kesehatan, makanan dan minuman merupakan nikmat yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'nil abdu minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismika wa nurwika minal ma'il barid." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat kepada seorang hamba tentang kenikmatan dunia adalah ditanyakan kepadanya, "Bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu? Dan bukankah kami telah memberikan minum dengan air yang sejuk?" Pertanyaan tentang nikmat ini akan diberikan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada orang mukmin,
bersifat mengingatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala agar mereka merasa senang. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan kepada orang kafir bersifat celaan yang menjadikan mereka menyesal. Setelah melewati fase mahsyar yang sangat panjang, maka berujung dengan surga ataukah neraka. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Di dalam neraka tidak didapatkan sesuatu yang menyejukkan hati dan tidak pula mendapatkan minuman yang baik untuk mengisi perut selain hamim, yaitu air panas mendidih yang berada pada puncak kepanasannya, dan ghazaq, yaitu campuran dari nanah, keringat, air mata, serta sesuatu yang keluar dari luka-luka para penghuni neraka yang dinginnya tidak terperikan dan baunya busuk tidak tertahankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa." Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air mendidih dan nanah. Orang-orang kafir akan tinggal di dalam neraka sepanjang zaman yang tidak ada habis-habisnya. Setiap kali habis satu abad, datang lagi abad selanjutnya. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Dikatakan kepada penduduk neraka, fadhuku falan nazidakum illa adaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian kecuali tambahan azab. Mereka akan terus mendapatkan tambahan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Adapun di surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salih surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit pada hati manusia. Kenikmatan di dalam surga merupakan kenikmatan yang sempurna, yang jauh berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Di dalam surga tidak ada sesuatu pun yang sama dengan yang ada di dunia kecuali hanya sekedar namanya saja. Namanya sama dengan nama-nama yang ada di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim telah memperingatkan manusia akan datangnya hari kiamat yang sudah dekat. Pada hari itu, berbahagialah orang-orang yang telah menyiapkan bekal untuk menyambut kedatangan hari kiamat, dan menyesallah, serta merugilah orang-orang yang tidak pernah beranjak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kalian akan datangnya azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, seandainya aku dahulu adalah tanah. Barang siapa yang melakukan kebaikan ketika di dunia seberat semut yang kecil, niscaya ia akan melihatnya pada hari kiamat di dalam kitab catatan amalannya, sehingga ia bergembira dengannya. Barang siapa yang melakukan keburukan ketika di dunia seberat semut yang kecil, niscaya ia akan melihat pada hari kiamat di dalam kitab catatan amalannya, sehingga ia bersedih karenanya. Seorang muslim hendaknya bergegas dan bersemangat dalam melakukan ibadah dan amalan kebaikan,
serta berupaya untuk meninggalkan perkara keburukan sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihatnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat dzarrah, niscaya ia pun akan melihatnya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar diberikan kemudahan untuk dapat melakukan kebaikan dan ketaatan, serta dimudahkan untuk menjauhi berbagai keburukan dan kemaksiatan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.